Oke, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke guys, kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul Viral 2016. Film yang bergenre drama, horor, dan science fiction ini pertama kali dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 29 Juli 2016 dan disutradarai oleh Henry Joss dan Ariel Schulman. Film ini menceritakan tentang wabah flu cacing yang merebak di seluruh dunia, termasuk di mana kedua saudara perempuan yang bernama Stacy dan Emma yang berada di kota California, Amerika Serikat. Wah, mirip yang sedang kita alami guys di awal tahun 2020 terjadi pandemi virus corona ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film lainnya. Jangan lupa nyamankan posisi kalian, siapkan tisu, siapkan sabun, siapkan hand body, bahkan semen. Dan intro. Film diawali dengan informasi dari pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Presiden Barack Obama bahwa flu cacing telah menjadi pandemi. Artinya, di seluruh dunia telah ditemukan kasus serupa. Gejala yang terjadi akibat flu cacing ini adalah demam, batuk berdarah, kepala pusing, mikirin cicilan utang. Di awal scan, kita diperlihatkan sebuah adegan hot-hot jeletot guys. Aduh, di awal aja udah kayak gini. Pemanasan. Di lokasi tersebut, ada seorang siswi baru yang bernama Emma sedang menyaksikan adegan sirkus sampai menelan ludahnya sendiri. Saat Emma sedang asyik melihat pemandangan, Emma dikejutkan dengan datangnya sahabat Emma yang bernama, kita sebut saja ya, Matahari. Pada saat Emma mengobrol dengan Matahari, melintaslah seorang laki-laki yang bernama Evan. Beralih tempat ke ruang praktek biologi, Emma dan si Matahari sedang berada di ruangan praktek tersebut dan mereka sedang dibimbing oleh guru yang ternyata adalah ayahnya si Emma yang bernama Pak Michael. Pada saat praktek membelah tubuh Bangkong Zuma, tiba-tiba ada pesan masuk yang dimana pesan itu berisikan, aku pendarahan lagi, cepat ke kamar mandi sekarang. Ternyata itu adalah kakaknya Emma yang bernama Stacy. Jadi guys, sampai sini kita tahu si Emma dan kakaknya Stacy adalah siswi baru di sekolah di tempat ayahnya jadi pengajar juga. Ketika si Emma menunggu mobil ayahnya untuk pulang, Stacy dan pacarnya datang. Pacarnya itu bernama CJ dan di sini adegan sirkus dimulai lagi guys. Haredang. Emma melirik si Evan yang akan naik bus. Kakaknya memahami perasaan si Emma dan alhasil diajaklah si Evan yang kebetulan tetangganya juga untuk nebeng pulang bareng dengan mereka. Dalam perjalanan, telepon ayahnya berdering. Ternyata itu adalah ibunya Emma yang sedang berada di luar kota. Di luar kota guys. Kalian paham kan sampai sini? Beralih ke Emma yang sedang video call bersama si Matahari. Si Matahari bercerita bahwa dia sedang sakit batuk dan si Matahari pun memperlihatkan sebuah video yang berasal dari Cina, yang dimana video itu berisi ada seorang ibu dan anak bayinya yang berada di dalam lift. Dan tiba-tiba ada seorang pria yang masuk dan langsung memuntahkan darah ke arah muka sang ibu. Bahkan anaknya pun ikut kena darah si pria tersebut. Tapi video itu terpotong oleh datangnya pesawat kertas yang dilemparkan oleh Evan dari luar. Karena sedang dalam kondisi jatuh cinta, si Emma pun langsung meninggalkan Matahari yang sedang fokus curhat kepadanya. Di ruang kelas, ayahnya Emma memperlihatkan video tentang larva botfly atau lalat. Bahwasannya lalat ini adalah makhluk multiseluler. Jadi, ketika masuk dalam tubuh, lalu kau tutup lubangnya dengan selotip, maka kepala lalat tersebut akan keluar dari tubuh karena mencari udara segar. Lalu, kau tarik keluar makhluk tersebut. Nah, studi kasus tersebut, ayahnya Emma mengaitkan dengan kasus yang terjadi hari ini. Pada saat ayah Emma menjelaskan kasus lain, si Matahari batuk dan keluar darah. Matahari langsung keluar dan Emma pun menyusulnya. Si Emma akhirnya menemukan si Matahari dalam keadaan kejang-kejang. Lalu datanglah pemuda lain untuk menolongnya, dan ketika Emma sedang mencari pertolongan untuk memanggil perawat sekolah, tiba-tiba mata si Matahari melotot dan tak lama itu langsung menyemburkan darah ke arah muka pemuda yang sedang menolongnya. Emma menjelaskan kepada dokter bahwa Matahari mengeluh setiba ibunya dari San Francisco dan telah menunjukkan gejala tertular wabah. Ayahnya yang sedang menelepon ibunya si Emma memberitahukan bahwa ibunya terjebak di bandara dan tidak ada taksi untuk pulang. Lalu ayahnya bermaksud menjemput ibunya di bandara. Di saat Emma melamun dan menatap ke arah luar jendela, tiba-tiba telepon pun berbunyi.
Ternyata itu adalah ayahnya. Ayahnya terjebak di perbatasan kota dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dia memberikan pesan penting kepada dua putrinya, yaitu jika seluruh kota telah dikarantina akibat wabah ini, situasi sangat berbahaya. Untuk itu Omat jangan keluar rumah. Dan ada dua hal yang ditegaskan oleh ayahnya. Yang pertama adalah jangan bertengkar, dan yang kedua jangan ada laki-laki di rumah. Tiba di malam hari, karena si Tesi merasa kesepian, tanpa sepengetahuan si Emma, dia sepertinya mengundang si CJ, pacarnya, untuk datang ke rumahnya. Ya, tidak lain untuk enak-enak, guys. Bangun dari tidurnya, Emma melihat di jalanan sudah banyak militer telah datang ke kota mereka untuk mengkarantina dan membagikan berbagai alat medis untuk pencegahan wabah ini, seperti masker, suar, senter, betadine, atau kon. Pada saat unboxing peralatan medis, si Stacy dan pacarnya malah bercanda, guys. Lalu, di sini Emma melihat berita, dan pada berita itu terdapat informasi pasien yang terinfeksi menghilang. Salah satunya pria yang tertular oleh si Matahari sahabatnya. Tadi diduga ternyata si Stacy telah memberikan pesan kepada si Evan, yang isinya untuk mengajak Evan hadir dalam pesta nanti malam. Dengan terpaksa, Emma pun datang ke pesta tersebut. Oke, sekarang siapkan tisu, sabun, dan hand body kalian karena di sini akan banyak keindahan, guys. Akhirnya Emma bertemu dengan Evan dan mereka pun have fun. Mereka pun minum-minum dan akan melanjutkan ke enak-enak, guys. Akan tetapi tanpa disadari ternyata ada pemuda yang telah tertular oleh si Matahari di area tersebut, guys. Emma dan Evan pun naik ke lantai 2. Dia mencari spot untuk melanjutkan enak-enak. Ketika mereka sudah mendapatkan tempat dan akan melanjutkan enak-enak, akan tetapi tiba-tiba ada teriakan dari Stacy. Ternyata di kamar lain, Stacy memergoki pacarnya yang sedang enak-enak dengan wanita lain. Tak lama, kericuhan pun terjadi. Ketika pemuda yang tertular menyemburkan darah dari flu cacing yang dia idap, sontak semua pengunjung pesta tersebut berhamburan keluar dan beberapa tertangkap oleh pemuda tersebut. Naas bagi Emma dan Stacy, mereka terjebak di rumah tersebut dan berusaha sembunyi. Dari lubang kecil, Emma melihat ada seorang gadis yang sedang berjalan kebingungan. Dan naasnya, gadis itu pun langsung disantap oleh si pemuda tersebut. Dan lihat wajah pemuda tersebut, guys, sudah berbeda, bahkan menyerupai zombie. Ketika sedang berusaha keluar dari tempat tersebut, mereka dihadang pemuda tadi dan langsung menyembur muka Stacy dengan darah dari mulutnya. Emma yang tersungkur hampir menjadi korban juga. Dia berusaha melindungi mukanya dengan sebuah masker. Tiba-tiba datanglah Evan yang langsung memukul pemuda tersebut dengan sebuah balok kayu. Sekembalinya ke rumah, Stacy masih tidak mau jujur kepada Emma dan tim medis bahwa dia tertular oleh virus tersebut. Dia mulai merasakan gejala aneh pada bagian pundaknya. Tiba-tiba ayahnya menelpon mereka untuk memberitahukan mereka jangan sampai ada orang yang masuk ke rumah dan menyuruh Stacy untuk mencari pistol yang disimpan oleh ayahnya di rumah tersebut. Karena merasa ketakutan atas situasi darurat militer yang diberlakukan, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari rumah. Awalnya Emma berusaha mengajak Evan, namun yang keluar adalah ayah tirinya yang jahat. Mereka pun bergegas pergi naik mobil. Naas, ketika sampai batas zona karantina, mereka dihadang oleh aparat keamanan. Stacy yang berusaha bernego dengan aparat, apa daya hasilnya nihil. Tiba-tiba datang mobil lain yang berusaha melewati perbatasan. Langsung saja mobil itu diberondong peluru oleh aparat tersebut. Emma dan Stacy pun langsung berbalik arah kembali ke rumahnya. Tiba di rumah, Stacy yang kembali merasakan gejala aneh di tubuhnya berusaha membunuh makhluk tersebut dengan sebuah jarum yang sudah dipanaskan dan tanpa sepengetahuan Emma adiknya. Tiba-tiba Evan mengetuk rumah mereka dan meminta mereka membukakan pintu. Evan bilang ayah tirinya yang bernama Bill telah tertular dan berusaha menyerangnya. Si Bill yang tertular berhasil masuk ke rumah mereka, tapi karena efek dari makhluk tersebut, matanya tidak bisa melihat apa-apa. Emma yang hampir saja tertular diselamatkan oleh Stacy. Stacy berhasil membunuhnya. Stacy yang tertular dan merasakan gejalanya semakin lebih parah, akhirnya dikurung oleh Emma dan Evan. Untuk menghindari datangnya pasukan keamanan, Emma menandai dengan sebuah kode menggunakan pilok merah di gerbang garasi rumahnya, dan Emma berusaha mencari cara untuk menyembuhkan kakaknya Stacy. Ketika Emma dan Evan sedang berada di atap, mereka berniat untuk mencari sinyal seluler agar bisa menelepon orang tuanya. Tadi diduga, datanglah CJ, pacar si Stacy, tanpa sepengetahuan Emma dan Evan. CJ yang melihat Stacy dikurung, tapi tidak mengetahui penyebab apa yang menyebabkan si Stacy dikurung, dia langsung ingin menyelamatkan pahlawan teh geningan guys. Ingin menyelamatkan si Stacy, namun ternyata si Stacy malah membunuh si CJ. Di sini, Emma berusaha meracik obat bius untuk Stacy, kemudian dicampur makanan dan diberikan kepada Stacy.
Dia ingat ketika mempelajari tentang parasit yang dibimbing oleh ayahnya di sekolah, dia punya ide untuk mengeluarkan makhluk tersebut dari dalam tubuh Stacy. Setelah Stacy pingsan, dia menutup lubang oksigen makhluk tersebut yang berada di pundak Stacy dengan sebuah selotip. Karena kehabisan oksigen, kepala makhluk tersebut keluar dari pundak Stacy. Lalu, lihat guys. Emma mengira bahwa Stacy telah sembuh. Dari pesawat radar, pasukan melihat ada 2 rumah yang menunjukkan sarang bagi warga yang tertular. Emma yang tertidur bermimpi bahwa Stacy masih belum sembuh. Dia masih menjadi makhluk yang sangat mengerikan, dan dari mulutnya keluar makhluk yang mau menyerangnya. Ketika dia bangun, ternyata Stacy menuju rumah yang menjadi sarang makhluk tersebut. Emma dan Evan mengejarnya ke rumah tersebut. Ternyata di rumah tersebut sudah menjadi sarang, termasuk Stacy yang berusaha melawan makhluk dari dalam tubuhnya. Stacy meminta Emma untuk menembaknya karena sudah tidak kuat. Dan lihat guys, Emma dan Evan yang terjebak lari ke atap rumah. Ternyata pesawat bombardir pun siap menghancurkan rumah tersebut. Tapi mereka berhasil lompat ke dalam kolam renang dan akhirnya mereka selamat guys. Di akhir cerita, Emma dan Evan berjalan kaki ke tempat perbatasan karantina. Emma menemukan sebuah foto yang ditempel di toko tersebut. Dan di balik foto itu, dia melihat pesan dari ayahnya bahwa ayah dan ibunya sudah berada di tempat pamannya di negara bagian Washington. Mereka menemukan mobil di depan toko tersebut beserta kuncinya. Sebelum berangkat, Emma pun mengucapkan terima kasih dan sudah berada di sini. Dan sebuah penutupan yang sangat mengenakan. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana film viral 2016 ini? Menurut saya sih ini banyak makna yang terkandung sangat berarti di alur ceritanya. Yang pertama, jangan membantah apa kata orang tua. Yang kedua, ikuti aturan pemerintah sebagaimana kita adalah makhluk sosial agar melindungi manusia satu sama lainnya. Dan yang terakhir, ciumanlah sebelum lampu bioskop menyala. Oke guys, cukup sekian alur cerita film viral 2016. Untuk itu, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi, keep enjoy.